Korintus pasal yang ke-16. 1 Korintus pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-13. Pasal terakhir dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama. Saya bacakan untuk kita semua. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan dan tentu belajar mengaplikasikan firman Tuhan di dalam hidup kita. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya menemukan bahwa ada konsep yang kurang tepat ya. Yang kurang tepat ini ya saya tuliskan. Mungkin ada banyak tapi saya ambil satu saja pada hari ini yang berkaitan dengan tema khotbah kita. Saat menjadi pengikut Tuhan. Jadi kita ngomongin nih kayaknya itu jadi jualannya gitu ya. Biasanya kan ada jual-jualan gitu ya untuk menjadi daya tarik orang ikut. Saat menjadi pengikut Tuhan, maka hidup itu, lihat ya, maka hidup itu akan selalu, kata selalunya yang berbahaya, saudara, akan selalu aman, sukses. Wih, tiba-tiba keras, kaget gue ya. Astaga ya, oke ya. Nggak ngomong-ngomong dikerasin, kasih tahu dong ya. Oke saudara ya, tanpa masalah, tanpa godaan, tanpa tantangan. Enak banget. Ayo saudara-saudara, kau berbeban berat, kau lagi lelah, datang kepada Kristus. Hari ini persoalanmu diselesaikan, pulang ke rumah gak selesai. Kenapa muncul kalau saudara, ayo coba lihat ya, kayaknya di YouTube ada seorang profesor yang videonya itu atau judul ininya itu God is not dead. Ya kalau gak salah ya, atau God is dead, lupa saya. Kenapa muncul si orang ini, si profesor ini gak percaya kepada Tuhan? Karena dia ngerasa bahwa saya berdoa kepada Tuhan. Dia kehilangan papa mamanya dua-dua. Karena kanker. Dia berdoa untuk disembuhkan. Saya ngebayangkan bisa jadi karena konsep yang diberikan bagi dia. Oh kalau kamu ngikut Tuhan, Tuhan itu berkuasa untuk menyembuhkan. Maka akan selalu seakan-akan Tuhan itu akan selalu menjawab semua yang kita mau. Atau mungkin juga bisa kita ngerasa bahwa pada waktu kita menjadi pengikut Tuhan, seakan-akan sudah ada chip di kepala kita, sehingga kita nggak perlu lagi bergumul untuk bisa menang, mengalahkan dosa, hal-hal yang tidak benar yang ada di sekitar kita. Saudara, oleh karena itu mari sama-sama kita akan belajar gitu ya. Kita akan belajar melihat sebagai pengikut Kristus atau sebagai orang Kristen. Kristen ini tentu dalam arti pengikut Kristus, bukan cuma status agama di KTP. Karena menurut saya saudara, orang sering kali sekarang karena itu menjadi sebuah status, gak lagi mengerti dengan jelas bahwa Kristen pada waktu kita berkata saya seorang Kristen, berarti saya adalah seorang pengikut Kristus. Kalau saya seorang pengikut Kristus, berarti saya sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus. Bukan karena kamu menjadi Kristen. Saya sedih loh saudara kalau saya nanya mahasiswa, apalagi dari gereja-gereja yang menurut saya gitu ya, cukup konsep doktrinnya itu bagus gitu ya. Kenapa kamu menjadi Kristen? Karena orang tua, Bu Ida. Kenapa kamu menjadi ini? Karena orang tua. Kenapa jadi? Saya jarang sekali menemukan ada seorang mahasiswa yang berani langsung berkata, saya menjadi Kristen karena saya menerima anugerah di dalam Kristus dan saya percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah itu poinnya. Bukan karena nenek kita, kakek kita agama apa turun ke orang tua kita dan turun ke kita. Tentu tidak demikian. Sebagai pengikut Kristus kita harus tahu gitu ya. Kalau dalam menjalani kehidupan di dunia ini kita mesti sadar dalam menjalani kehidupan tidak lepas dari godaan, tidak lepas dari tantangan, tidak lepas dari yang namanya masalah kehidupan. Sehingga kita perlu memiliki sikap yang benar di dalam menghadapinya. Ini kita mesti tahu sehingga ketika kita menghadapi ada masalah, nggak apa-apa, kan masih di dunia. Kapan kita nggak menghadapi masalah? Kalau saudara pengen ya doakan saya, Bu Ida, penginjil Ida, supaya lepas dari masalah. Saya akan doakan supaya cepat kita ke surga.
Karena cuma di surga. Ada suatu tempat, tak ada air mata, tak ada kesusahan, tak ada perpisahan. Bersama Dia di surga kan. Jadi kalau kita ingin hidup di dunia, terima paket hidup di dunia. Jangan pengen hidup di dunia lama, tapi paket hidupnya gak mau diterima. Paket hidup di dunia tidak lepas dari tantangan, tidak lepas dari masalah, tidak lepas dari persoalan, tidak lepas dari godaan. Karena itu kita belajar, saudara, bagaimana kita menyikapi atau sikap yang benar itu seperti apa. Belajar dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-13. Pertama di situ dikatakan ini merupakan nasihat Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan kalau kita ngelihat ayat yang ke-13 itu, Paulus menggunakan istilah pertempuran gitu ya. Kalau kita ngelihat berjaga-jaga gitu ya. Berdirilah teguh, tetaplah kuat, jadilah seperti laki-laki. Yang perang-perang itu kan jarang disuruh perempuan ya, kecuali kalau udah gak ada laki-lakinya, benar gak ya? Kan biasanya pasti disuruh tuh ya udah nih yang laki-laki, anak pemudanya. Ayo ikut berperang untuk Indonesia misalnya dulu kali ya. Nah saudara kita perhatikan selanjutnya adalah poin yang pertama adalah saya mengambil dari kata pertama di dalam 1 Korintus 16 ayat 13 itu. Yaitu kata berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah ini cukup banyak muncul di dalam Alkitab. Kalau kita iseng saja kalau kita katakan pakai handphone tuh iseng aja coba lihat berjaga-jaga Injil Perjanjian Baru itu akan muncul banyak banget. Kata ini saudara biasanya dipakai dalam dua makna. Pertama adalah ini membahas tentang kita harus berjaga-jaga dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Dan tentu saja ini menjadi pengharapan kita. Ini pengharapan kita yang kita tunggu-tunggu. Saya kadang-kadang kalau dalam kondisi lelah banget, saya cuma bilang Tuhan kapan datangnya gitu ya. Kan gak mungkin ngomong Tuhan saya dijemputnya kapan, itu kan gak asik ya. Sendiri gitu ya, kalau kapan datangnya kan semua gitu ya, rame-rame. Nah saudara, biasanya ini kata ini pertama digunakan untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kedua, dalam arti mengantisipasi atau waspada terhadap bahaya. Nah di sini kita lihat dalam konteks 1 Korintus 16 ayat 13, ini lebih tepat dipakai kata yang kedua. Arti atau makna yang kedua. Jadi bagaimana kita berwaspada, bagaimana kita berjaga-jaga supaya kita gak sampai nih terjatuh atau kita gak sampai kita mengalami yang namanya ada tantangan, ada godaan, kita akhirnya jauh daripada Tuhan kita. Waspada dari bahaya apa gitu kalau kita bilang waspada gitu ya. Saya mengambil dua saja saudara. Pertama adalah dari hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan. Waspada. Saudara, kalau menurut saya ibadah online ini potensi besar menjauhkan kita dari Tuhan. Kenapa gitu ya? Saya tidak tahu ya, mungkin saudara yang di rumah. Kalau yang di sini kan jelas, kita siapin ya, kita mandi, kita siap ya. Kita udah rapi, kita datang, kita nyanyi kan ya. Kalau di rumah nyambi juga gak ada yang lihat kan. Nyambi, nyuci piring gitu ya, nyambi makan sambil dengar iya, kayak nonton TV. Ada orang mungkin berpikir saya cuma iseng aja sih, saya lakukan survei kecil-kecilan ke beberapa orang. Banyak yang gak mandi kok, serius. Jadi oh iya jam 7:30 nih, ya udah gue mesti ibadah dulu daripada nanti kelupaan. Seakan-akan beribadah itu kita ada takut nih kalau kita gak lakukan nanti lama kita bahaya nih, kita ditegur Tuhan. Ketakutan itu bukan soal kita menyenangkan Tuhan atau tidak. Tapi takut ditegur. Takut nanti kena musibah kan kayak gitu ya. Harus nih kita ibadah. Karena kalau di dalam katanya ada survei yang dilakukan itu. Kerohanian jemaat gara-gara pandemi ini cukup lumayan turun. Karena kalau kita ngelihat semuanya ke sekarang kita enak masih bisa ada yang hadir di dalam ibadah. Di rumah gak ada yang tahu. Apakah kita bernyanyi gak ada yang lihat. Apakah kita berdoa gak ada yang lihat. Apakah kita dengar firman tuh kita sambil ngapain gak ada yang lihat. Dan bisa saja firman itu akhirnya gak masuk dalam pikiran kita. Kenapa akhirnya kita kehilangan berkat Tuhan? Karena ibadah nyambi. Bukan ibadah yang betul-betul terarah kepada Tuhan. Saya berharap semua saudara-saudara yang ada di rumah saat ini. Jangan sampai kehilangan berkat karena ibadahnya nyambi. Bukan berkonsentrasi kepada firman Tuhan. Hati-hati waspada. Ada hal-hal yang bisa menjauhkan diri kita dari Tuhan. Ada hal-hal yang bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa.
Dan kalau kita lihat dalam konteks Korintus, saudara, di situ dikatakan bahwa ada banyak peristiwa yang terjadi. Ini jemaat Korintus ini kaya akan karunia. Tapi justru mereka dalam pasal pertama aja coba kita perhatikan di Alkitab kita. 1 Korintus 1 terus sampai pasal 3. Isinya cuma perpecahan jemaat. Mungkin udahlah langsung ya ada perbedaan dikit. Kita padahal ngomong perbedaan adalah kekayaan Indonesia. Mari kita menyatukan perbedaan. Ngomong toh. Yang ruang lingkup dikit saja. 50, 100 atau mungkin 200, 300 orang. Ada sedikit perbedaan. Langsung pecah. Langsung bertikai. Dan semua pasti kalimatnya saya paling benar. Ya, paling benar itu firman Tuhan. Kita makan gitu ya. Terus apa lagi dikatakan di situ? Ada percabulan, ada kesombongan rohani. Kita lihat bagaimana, oh kalau aku bisa berbahasa roh, kalau aku bisa begini, kalau aku mungkin bisa bernubuat dan lain sebagainya. Kita ngerasa kita lebih tinggi daripada orang lain. Bukankah sampai sekarang ini juga ada? Hati-hati saudara, itu bisa akhirnya membuat kita ngerasa kita cuma melakukan aktivitas kekristenan kita. Tapi kita tidak lagi berelasi dengan Sang Pencipta kita. Itu bahaya kita sebagai orang Kristen. Kita sibuk dengan aktivitasnya, tapi kita tidak punya relasi dengan Tuhan kita. Itulah yang terjadi, apalagi ajaran sesat. Mulai muncul ajaran yang berkata, oh gak apa-apalah. Bahkan dosa mungkin diturunkan standarnya. Seakan-akan itu menjadi hal yang tidak masalah. Persembahan berhala dan lain-lain saudara. Kalau kita membaca di semuanya itu, wih begitu mudah. Begitu mudah barangkali orang-orang di Korintus itu akhirnya tergoda, akhirnya jatuh. Apalagi kalau mereka biasanya orang ya, kalau itu yang menyenangkan, kita akan lebih mudah untuk berkata, ya udahlah ya nggak apa-apa gitu ya. Kita akan suka dengan konsep ini, saudara. Kalau di zaman ini bagi saya, yang kita kalau kita mencoba mengaplikasikan firman Tuhan ini, yang bagian pertama gitu ya. Kita harus waspada dengan hal-hal yang melemahkan iman kita. Atau kita harus waspada terhadap hal-hal yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Saudara, ada banyak sekali kalau kita ngelihat, oh orang-orang mulai misalnya kan nganggap bahwa ya udahlah ya Tuhan paham kok kita lemah. Kalimat ini benar, tapi kalimat ini berbahaya. Kita akan mengatakan jatuh itu biasa saja dan kita tidak akan ngerasa kayak ya nggak apa-apa jatuh mah, ya nggak apa-apa dah berdosa. Tuhan paham kok, Tuhan ngerti kok, kita kan lemah. Di satu sisi ada mengandung sebuah kebenaran. Di sisi lain bisa membuat kita jadi meremehkan tentang kehidupan yang kudus yang diinginkan oleh Tuhan untuk kita lakukan. Kita mulai ngerasakan itu. Kenapa saya perlu menekankan ini saudara? Karena ada orang yang mulai ngelihat bahwa tapi saya sudah konseling, saya sudah konsultasi dengan hamba Tuhan, penginjil Ida katanya Tuhan ngerti kok walaupun sampai detik ini saya belum lepas dari dosa yang sama. Sudah berapa tahun? 4-5 tahun. Nggak ada terus gitu terus. Iya tapi katanya Tuhan paham kok. Kita mulai membuat seakan-akan Tuhan mengerti, Tuhan paham. Dan kita nggak berjuang untuk itu. Tapi kalau kita berjuang, itu lain persoalan. Kayak lagu sekolah minggu kan, sedikit demi sedikit. Tahu lagu itu kan? Tiap hari, tiap sifat. Kita ada sedikit, oh oke nih 10 kali, sekarang 8 kali. Waktu ada seorang anak laki mahasiswa datang kok ngomong, saya pengen lepas dari dosa pornografi. Kita berdoa, Bu Ida hari ini saya cuma 6 kali. Cuma 6 kali. Ya udah yuk saya telepon, saya bilang, Tuhan terima kasih karena sudah 6 kali. Semoga besok lebih turun lagi. Terus mulai 1 minggu lagi, Bu Ida saya cuma 3 kali. Kita ngomong lagi, Tuhan terima kasih sudah 3 kali. Saya tidak bilang Tuhan paham, udah gak apa-apa dosa aja terus. Tuhan ngerti kok. Iya Tuhan ngerti, tapi berjuanglah untuk itu. Berjuanglah untuk hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Supaya kita gak sampai jatuh kepada hal-hal yang ada di sekitar kita yang sudah menggampangkan, menurunkan standar kebenaran firman Tuhan. Itu banyak terjadi. Saya tidak pernah anti barangkali atau tidak membenci orang-orang yang mungkin mengalami kelainan seperti seorang gay atau apapun itu.
Tapi kalau ditanya kepada saya apakah itu bertentangan dengan firman Tuhan, saya akan dengan tegas berkata, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena sekarang pun bahkan ada gereja yang sudah mengizinkan, bahkan memberkatinya. Hati-hati saudara, di sekitar kita ini ada banyak hal yang bisa membuat kita akhirnya atas nama anugerah, atas nama kasih karunia, atas nama seakan-akan Tuhan mengerti dengan itu, kita menurunkan standar itu. Pada waktu si perempuan yang kedapatan berzina itu, semua ingin melempari dia dengan batu. Tuhan Yesus berkata, siapa yang tidak berdosa silakan melempari dia dengan batu. Gak ada yang berani melempar karena semua berdosa. Tapi setelah itu apa kata Tuhan Yesus kepada si perempuan itu? Aku paham kok, gak apa-apa, balik lagi aja. Lakukan aja seperti yang kamu mau. Gak begitu kan? Yang Tuhan Yesus bilang, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu paketan yang gak boleh dititikin. Kalau koma ya koma, kita lanjutkan sampai akhir. Oleh karena itu saudara, mari sama-sama kita belajar menjadi anak-anak Tuhan yang berani untuk berdiri, untuk menyatakan iman kita. Dan kondisi-kondisi tertentu yang di sekitar kita, yang mungkin membawa kita semakin jauh dari Tuhan, melemahkan iman kita. Kita mesti peka terhadap itu semua. Kita harus peka untuk bisa kita hidup berkenan di hadapannya.